Halo teman-teman, hari ini kami akan memperkenalkan sistem kami. Nama sistem kami sistem PLP. Nah, kepanjangan dari PLP itu adalah pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Di sini kami akan memperkenalkan fitur apa saja yang tersedia pada sistem ini dan serta maksud dan tujuan untuk sistem ini. Pertama, untuk memperkenalkan tujuan sistem ini. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk membantu sistem administrasi kampus, terutama dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Sebelumnya, kampus menggunakan sistem manual seperti mengupload file dalam menggunakan Google Drive. Nah, dengan sistem yang kami tawarkan sekarang, kami mengharapkan kampus bisa menggunakan sistem ini dengan lebih terorganisir, lebih terpantau. Karena dengan menggunakan sistem ini, dengan fitur yang tersedia, pengumpulan laporan lebih dipermudah sesuai dengan kategori yang dibutuhkan. Baik, mari kita lanjut pada perkenalan fitur dalam aplikasi. Baik teman-teman, ini adalah tampilan awal dari sistem PLP Institut Sadibana. Nah, pada tampilan awal ini tersedia button atau tombol login dan register. Pertama kita login pada pembuatan akun untuk register. Oke, di sini adalah halaman untuk register. Di sini kita harus menginput nama, email, password, mengonfirmasi password, dan memilih role. Coba kita buat namanya misalnya Jimmy Person. Coba ketik ulang. Emailnya ganti Jim saja. Oke, passwordnya 123 sampai 8. Role-nya mahasiswa. Oke, daftar. Oke, setelah mendaftar, halaman akan langsung diarahkan pada tampilan pengguna atau dashboard pengguna berikut. Untuk tampilan dashboard pengguna ini tujuannya adalah di mana pengguna atau mahasiswa itu melakukan pengumpulan file laporan. Di sini yang harus pengguna atau mahasiswa isi adalah NIM. Namanya tidak perlu karena sudah default dari sistem login. NIM, nama file laporan. Kita akan memberikan nama file laporan. Contoh kita akan memberikan memberikan laporan namanya mengisi NIM dulu, kemudian nama laporan, misalnya laporan contoh. Dan kita memilih kategori misalnya lainnya, kemudian lainnya. Kita memilih file. Oke, file yang kita pilih adalah file percobaan. Enter. Kemudian, sebelum itu di sini itu riwayat kita kosong atau akun si Jimmy Person ini dia belum memiliki atau belum menginput file sama sekali. Jadi tidak ada riwayat kiriman di sini. Tapi setelah kita membuat kiriman laporan untuk itu, file laporan, kita membuat kirim. Oke, file berhasil dikirim. Kemudian akan otomatis masuk di riwayat kiriman Anda. Kemudian kita akan melihat data tersebut, apakah sudah berhasil masuk atau tidak di dalam database-nya. Oke, di sini ada database kita. Nama database-nya adalah PLP Santibona. File yang kita upload itu ada di tabel LPJ file. Nah, di sini ini adalah file yang tadinya sudah berhasil dikirim dan sudah berhasil masuk di
tabel LPG file dengan nama pengirim Jimmy Person. Artinya sistem ini sudah untuk penguploadan file dia sudah berhasil masuk di dalam database. Dan tadi kita juga membuat akun ya. Tadi kita membuat akun baru. Oke, kemudian kita cek. Oke, ini adalah akun baru dengan email namanya Jimmy Person, emailnya Jim Gmail. Kemudian di sini ada email verification, kita nggak isi, jadi ada null. Passwordnya langsung di hash atau disembunyikan. Nah, role-nya itu ada mahasiswa dan tanggal pembuatan akun. Oke, tadi kita sudah melakukan upload file pada halaman pengguna. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur yang tersedia pada halaman admin. Sebelumnya, kita sudah memiliki akun yang berrole atau berfungsi sebagai admin. Di sini kita memiliki dua akun admin. Yang pertama itu plpjimmy@gmail.com. Kemudian ada Widya Afgan. Kemudian ada plpwidya@gmail.com. Kita langsung saja login pada salah satu akun admin menggunakan plpwidya.com. Oke. Ini adalah halaman awal atau halaman yang dimiliki admin. Oke, di sini admin memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama itu adalah fitur untuk memfilter. Memfilter semua file-file yang dikirim oleh pengguna. Di sini kan sudah ada data-data yang dimasukkan oleh pengguna. Contohnya tadi, pertama waktu kita mengupload file pada akun Jimmy Person, di sini ada contoh laporan 2025 dengan kategori dan subkategori itu lainnya. Kemudian statusnya itu masih menunggu karena kita belum melakukan konfirmasi. Jadi sebelum itu kita memperkenalkan dulu fitur untuk memfilter. Untuk memfilter pencarian penggunaan pencarian upload yang dilakukan oleh pengguna. Oke, di sini ada fitur untuk melihat tanggal upload. Contohnya misalnya pada besok, tanggal besok. Sekarang adalah tanggal 7 Juli 2025 dan besok kita coba ya, tekan filter. Oke. Tidak ada laporan pada tanggal 8 ya karena ini masih tanggal 7 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita coba memfilter pada tanggal 6. Pada tanggal 6 Juli. Pada filter. Oke. Pada 6 Juli ini ada beberapa laporan yang sudah masuk. Namun di sini ada juga yang sudah dikonfirmasi, ada juga yang masih menunggu. Nah, di bagian filter ini juga kita bisa memfilter atau mencari data sesuai dengan kategori. Ada di sini ada prodi, organisasi dan beasiswa. Contohnya sekarang kita mau cari file dengan kategori beasiswa. Beasiswa kita coba cari, ini masih pada tanggal 6. Kemudian kita cari. Oke. Ada satu laporan. Ini laporan dari mahasiswa yang bernama Charles Juliari Purma dengan NIM sekian dan nama file itu laporan beasiswa Yayasan Santo Yohanes Salib 2025. Kategorinya beasiswa, subkategorinya yayasan, karena di sini ada subkategori ya. Untuk beasiswa itu ada 2, KIP dan yayasan. Di sini ada tanggal kirim. Nah, kemudian admin itu memiliki satu fitur lagi, itu ada aksi. Dengan aksi yang bisa dilakukan itu adalah melihat, mendownload, dan mengonfirmasi. Nah, pada aksi ini admin bisa melihat laporan yang dikirim oleh user. Nah, ini laporan yang dikirim oleh user. Kemudian admin juga memiliki fitur download. Untuk mendownload filenya, kita coba tekan download. Oke, download dan sudah berhasil masuk. Dengan nama filenya itu sesuai dengan nama file yang kita kirim. Ini. Oke.
kita mengambil laporan dari Depon Surya Pranata dengan NIM 2300404025 dengan nama file Laporan Penelitian Tingkat Internasional Ajang Semarang Pride 2025. Dan ini, oke, di sini. Ini nama filenya yang sudah berhasil kita download ya. Nama filenya, kemudian admin juga memiliki fitur konfirmasi. Konfirmasi ini bertujuan untuk mengonfirmasi laporan atau file laporan yang dikirim oleh pengguna. Di sini kita akan mencoba mengonfirmasi laporan yang dikirim oleh mahasiswa bernama Depon Surya Pranata. Kita coba konfirmasi. Oke. Statusnya teman-teman, dia sudah otomatis dikonfirmasi ya, nih dengan nama mahasiswa Depon Surya Pranata. Kemudian status ini juga bisa dilihat kembali pada halaman riwayat yang dimiliki oleh pengguna. Kita login kembali sebagai pengguna. Oke, kita login, kemudian kita cari pengguna yang bernama Devon. Oke, ini adalah email pengguna dengan nama Devon. Kemudian kita coba login. Oke. Ini adalah laporan atau riwayat kiriman yang diberikan oleh Devon dan statusnya sudah dikonfirmasi. Baik teman-teman, berikut tadi adalah perkenalan singkat dari sistem PLP Institut Santi Buana. PLP itu tadi adalah pengumpulan laporan pertanggungjawaban. Nah, manfaat dari sistem yang kami buat yaitu untuk membantu sistem administrasi kampus, terutama dalam pengelolaan berkas laporan lebih terstruktur. Oke, kaitannya sebelumnya sistem yang kami bangun ini adalah sistem untuk tugas proyek atau tugas UAS untuk mata kuliah sistem berkas. Nah, kaitan sistem ini dengan sistem berkas sendiri adalah tadi kita sudah memperkenalkan fitur-fitur kita terutama pada bagian admin ya, ke bagian admin dan user. Tadi user bisa mengumpulkan file menggunakan dengan memilih kategori, kemudian memberikan nama pada file dengan memilih subkategori. Tadi kategorinya ada organisasi, beasiswa, dan prodi gitu kan. Kemudian subkategorinya itu ada kepanitiaan, ada untuk beasiswa itu KIP atau beasiswa yayasan. Nah, di sini fungsi dari sistem ini adalah untuk membantu user lebih memberikan lebih rinci mengenai file laporan yang ia kirim. Kemudian pada admin sendiri itu lebih mempermudah admin atau administrasi atau administrator kampus itu untuk mengelola file yang dikirim oleh mahasiswa atau pengguna lainnya. Tujuan ini lebih mempermudah agar pencarian data itu tidak jadi lebih sulit. Dengan sistem ini itu jadi lebih mudah dan terkontrol. Jadi si admin tinggal pilih kategori untuk file itu apa. Begitu. Baik, berikut sekian mungkin dari video perkenalan sistem PLP kami. Saya Jimmy Person. Saya Widya Priyanti. Mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di perkenalan sistem-sistem yang kami bangun selanjutnya. Dadah. Dadah. Na festa do fim de semana.